Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis kemenangan besar pertama Manchester United atas Everton 4-0. Empat gol tanpa balas adalah rekor yang berhasil dipecahkan Ruben Amorim, di mana ketika dilatih Ten Hag, MU tidak pernah menang dengan selisih 4 gol. Ini tentu menunjukkan sinyal positif. Lantaran hanya dalam waktunya yang singkat, ex-pelatih Sporting ini mampu membuat Rashford dan kawan-kawan tampil lebih klinis. Hal ini juga terekam dalam statistik di mana The Red Devil mencatatkan XG yang relatif kecil, yaitu 1,02, namun bisa melesakkan 4 gol. Rashford yang akhir-akhir ini terlihat bermasalah dengan finishing, pada laga ini mampu mencetak 2 gol. Demikian pula yang terjadi pada Joshua Zirkzee. Pemain yang sejak dibeli oleh Ten Hag ini baru cetak 1 gol di Agustus lalu, pada laga ini mampu mencetak 2 gol setelah dipasang menjadi starter. Di pertandingan ketiganya ini, beberapa taktik Amorim memang dieksekusi lebih baik. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Hal paling menarik yang dilakukan Ruben Amorim adalah rotasi besar-besaran pada starternya. Memang ia dalam misi mencari komposisi terbaik. Namun rotasi ini adalah salah satu taktiknya untuk menjaga intensitas permainan. Total ada 6 pemain yang diganti dari laga sebelumnya. Lini belakang tetap, lini tengah kini diisi Casemiro dan Mainoo. Pos wingback ditempati Dalot serta Ahmad, striker diisi oleh Zirkzee yang ditopang oleh Rashford serta Bruno. Formasi yang digunakan di atas kertas 3-4-2-1 atau 3-4-3, formasi pakem Amorim. Sementara Everton turun dengan formasi 4-2-3-1. Beto diplot jadi striker di depan yang ditopang 5 gelandang. Gueye dan Doucouré sebagai ball winner pada pos double pivot. Sementara winger diisi Lindstrom serta Ndiaye, lalu McNeil pada pos nomor 10. Terlihat di awal laga, Everton menerapkan block press medium ketika MU melakukan build up. Block press ini bertugas untuk menutup akses progresi ke gelandang MU agar mereka kesulitan progresi lewat tengah. Taktik ini cukup menyulitkan di awal dan merupakan cara yang sama dipakai Ipswich ketika menahan imbang anak asuh Amorim lalu. Guna memecah block press ini, 3 center back di lini pertama pun banyak melakukan umpan-umpan sirkulasi guna geser block press Everton. Data passing map dan heat map mengkonfirmasi jika MU memang banyak menguasai bola di lini pertama build up dengan umpan-umpan sirkulasi tadi. Hal lain yang coba dilakukan oleh Manchester United adalah dengan melakukan pergerakan tanpa bola. Cara ini banyak dilakukan oleh Bruno Fernandes yang kerap bergerak melebar ke sisi kiri. Melebarnya Bruno ini untuk membuka jalur umpan dan membuka ruang untuk lepas dari bayang-bayang block press Everton. Terlihat di sini Bruno punya ruang yang cukup lebar di sisi kiri, namun ia sempat berhenti beberapa saat karena semua opsi umpan di depan sudah dimarking oleh lawan. Mengumpan langsung tepat ke pemain cukup sulit karena dimarking. MU pun coba beradaptasi, selanjutnya umpan progresi lebih diarahkan ke ruang kosong. Bruno yang melebar dan dimarking dijadikan sebagai decoy. Lisandro Martinez langsung melepaskan progresi ke ruang di belakang backline Everton yang disambut dengan diagonal run-nya Dalot. Caranya sudah tepat, namun back Everton masih bisa melakukan clearance karena sentuhan Dalot yang terlalu deras. Selain itu, MU juga menaikkan tempo. Jika sebelumnya sirkulasi dilakukan dengan umpan pendek dan laju bola yang cenderung lambat, selanjutnya MU menaikkan tempo dengan direct switch play ke area yang kosong di sisi jauh. Dengan umpan sirkulasi yang direct ini, mereka bisa lebih cepat mengakses ruang kosong dan tidak mudah bagi block press Everton untuk bergeser dengan cepat. Setelah Rashford dan Højlund, di laga ini giliran Zirkzee yang diberikan kesempatan starter di pos nomor 9. Zirkzee merupakan striker yang memiliki karakter sering turun ke ruang antar lini atau lini kedua untuk menyediakan koneksi dan membantu proses bangun serangan.
Terlihat di sini, beberapa kali penyerang berambut kribo ini turun untuk menyediakan opsi umpan, lalu memindah serangan ke pemain di sisi jauh. Pasca laga menghadapi Ipswich, Amorim sempat memberikan masukan bagi Zirkzee bahwa dia harus segera kembali ke kotak penalti lawan untuk menyambut crossing. Hal ini yang terlihat dilakukan olehnya. Setelah melakukan link up di tengah lapangan, Zirkzee langsung berlari ke depan untuk kembali ke kotak penalti, terbantu oleh Rashford yang bergerak lebar guna membuka ruang. Di laga ini, Rashford yang dimainkan di belakang striker berperan untuk mengisi posisi nomor 9 saat Zirkzee turun ke lini kedua, sehingga meskipun tidak ada pemain di depan, MU nggak kehilangan pemain pada nomor 9 untuk jaga panjang lapangan sekaligus jadi target di depan. Setelah bermain cukup alot, anak asuh Ruben Amorim buka keunggulan melalui sepakan pojok. Mereka mengeksekusi ini dengan set play yang cukup rapi. Everton menumpuk pemainnya di kotak penalti. Ada Zirkzee dan De Ligt yang melakukan blocking dan mendorong lawan mundur untuk buka ruang yang lebih lebar. Bruno lepaskan cross ke ruang yang sudah terbuka tadi, disambut oleh Rashford dengan sepakan first time. Saat tanpa bola, awalnya MU langsung menekan Everton yang sedang build up. Hal ini direspon oleh lawan dengan melepaskan long ball ke ruang antar lini yang sering terbuka. Selanjutnya, De Ligt dan kawan-kawan mengubah pendekatan pressingnya. Mereka nggak langsung menekan lawan yang bawa bola dan baru mengaktifkan pressing ketika ada trigger. Terlihat di sini, Bruno dan Zirkzee yang menahan posisinya untuk menutup akses ke gelandang Everton. Pickford yang dipres pun lepaskan umpan pendek. Inilah yang jadi trigger press MU. Amad Diallo langsung menekan dan berhasil rebut bola. Serangan balik di saat backline lawan masih renggang. Kemudian Bruno berikan assist yang diselesaikan oleh Zirkzee. Pada babak kedua, MU mempertebal keunggulannya dengan 2 gol tambahan yang lahir dari serangan balik. Meski tidak koar-koar akan menjadikan timnya sebagai tim transisi terbaik dunia, Ruben Amorim nampak melatih aspek ini dengan oke. Gol ketiga bermula dari belakang saat Bruno berhasil menangkan second ball. Lalu terlihat bagaimana visi dan kemampuan playmaking dari Zirkzee yang bisa menggeser bola ke ruang kosong. Amad melakukan dribble sebelum masuk ke kotak penalti. Rashford melakukan diagonal run dan menyelesaikan umpan yang dilepaskan oleh Amad Diallo. Gol keempat, anak muda yang dipasang sebagai wingback kanan ini kembali menunjukkan work rate-nya. Di sini, ia yang menginisiasi serangan balik. Sempat diputus oleh Everton, namun Amad terus berlari dan berhasil merebut bola kembali. Hanya tersisa bek kanan Everton menghadapi 2 pemain MU. Tidak egois, Amad Diallo berikan umpan kepada Zirkzee, man of the match. Meski menang meyakinkan, masih ada beberapa hal yang menjadi catatan. Salah satunya adalah kolektivitas ketika melakukan pressing. Di sini Bruno ngepres, namun Diallo terlambat untuk naik, sehingga Everton bisa melakukan progresi. Hal ini berujung dengan pelanggaran Lisandro Martinez. Ia terkena kartu kuning dan harus absen di laga selanjutnya versus Arsenal. Untuk mengatasinya, Amorim pun mencoba pemain kidal lainnya, yaitu Luke Shaw, guna mengisi pos Lisandro Martinez. Pasca laga, Ruben Amorim mewanti-wanti ke supporter MU jangan hanya melihat hasil, namun harus fokus ke performa tim. Memang MU menang besar, namun menurutnya anak asuhnya masih bermain pragmatis. Selanjutnya, Ruben Amorim akan dihadapkan lawan yang cukup berat, yakni Arsenal pada Kamis dini hari nanti.